Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama adalah Three of Pentacles. Three of Pentacles itu pertama berbicara tentang kolaborasi, teamwork, bisa juga berbicara tentang awalan yang baru dalam sebuah fase pekerjaan, misalnya dapat pekerjaan baru atau kamu kayak join di perusahaan atau ada yang berubah dengan karir kamu, punya tim kerja yang baru atau memulai bisnis yang baru terus bisnisnya itu berkolaborasi dengan orang lain. Bisa juga gini. Three of Pentacles itu aku juga mengartikannya kayak keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu yang mungkin akan apa ya, semacam membawa membawa perubahan gitu, kayak kamu mempengaruhi hidupnya dia dan dia mempengaruhi hidup kamu, dan ini konteksnya bisa apa aja gitu, yang jelas akan ada transformasi dengan keterhubungan pihak-pihak terkait. Dan ini juga mungkin sesuatu tema yang kolektif ya, kayak ada yang berubah dengan cara kita terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, kita terhubung dengan dunia, dan di situ konfirmasinya adalah garden. Garden itu kan tentang orang banyak, tentang berkumpul, jadi bisa jadi ya memang kalau konteksnya pekerjaan ini semacam kayak lagi meeting, mungkin kamu akan ketemu meeting, pitching klien, terus juga pekerjaan yang karena garden ini berhubungan dengan banyak orang, mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan publik, itu dilihat orang banyak, sebagian dari kamu yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilihat orang seperti MC, mungkin influencer seperti itu ya. Jadi tema besar kamu berhubungan dengan temanya Three of Pentacles, sesuatu yang berhubungan dengan orang lain, dilihat orang banyak, dan bisa jadi juga ada fase yang baru dengan pekerjaan kamu atau sesuatu yang kamu lakukan. Terus sebelum kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat oracle-nya dulu. Nah, ini tuh signifikan banget ya, kayak tema tentang kamu dan orang-orang di sekitar kamu gitu. Tempat kamu berada, circle kamu, orang-orang yang kamu anggap apa ya, bestie mungkin gitu. Orang-orang yang kamu anggap orang-orang terdekat kamu. Karena oracle yang berikutnya adalah community. Community itu gini, orang-orang yang dari sekitar kamu, apakah kamu merasa nyaman dengan mereka? Apakah kamu kayak merasa satu frekuensi? Kalau misalnya teman-teman yang, contoh teman-teman yang ada selama ini di hidup kamu, apakah kamu masih merasa sefrekuensi atau kayak kayaknya vibe-nya udah beda deh, atau mungkin kok rasanya ini beda sih daripada waktu yang sebelumnya? Apakah ada yang berubah gitu? Karena mungkin aku pernah bilang ya, seiring berjalannya waktu ketika diri kita berubah, orang-orang di sekitar kita juga berubah, kayak hal-hal yang tadinya menyatukan kita bisa jadi udah nggak sama lagi. Jadi juga rasanya kayak terhubung pun rasanya aneh gitu ya. Atau bisa jadi ini adalah momen kamu ketemu dengan orang-orang baru, karena di sini rumah community itu kan kartunya rumah ke-11 gitu. Rumah ke-11 itu aku bilang orang-orang yang kamu temuin ketika kamu kamu udah banyak berevolusi gitu, keluarga jiwa kamu atau orang-orang yang masih bertahan, yang kayak kamu berubah, mereka juga berubah berjalan bersama kamu gitu. Semoga ini bisa dipahami ya. Terus oracle yang berikutnya adalah kontrak gitu. Kontrak ini berhubungan dengan sesuatu semacam ikatan, bisa juga kayak perjanjian tulis menulis gitu, yang kayak kontrak kerja, kontrak bisnis, perjanjian apalagi itu, bisa jadi juga sesuatu yang berkaitan dengan apa ya, hukum gitu. Semoga ya, semoga tidak ada yang tersangkut dengan problem hukum, atau kalaupun misalnya ada problem yang masalah kayak legal gitu, legal berhubungan dengan peraturan-peraturan tertentu, semoga semuanya berprogres ke arah yang lebih baik gitu untuk kamu dan semua pihak terkait, dan semua kayak, karena di sini timbangan itu kayak aku selalu melihat tema keadilan, keseimbangan, dan tabur tuai sih gitu. Jadi siapapun yang menabur baik, yang baik itu maupun yang tidak baik, pada saat yang mereka akan mengerti konsekuensi itu. Lalu lihat blessing kamu adalah tower, dan konfirmasinya adalah kunci. Tower itu ngagetin tapi posisinya di blessing kamu, jadi kayak ngagetin. Aku ngeliat dua skenario gini, ngagetin pertama, ngagetin yang nggak enak gitu, ngagetin yang nggak enak, misalnya ada kejadian-kejadian di luar maunya kamu, kayak itu cukup mengagetkan, bikin kamu shock, menggoncang dunia kamu, kayak momen-momen besar kecil yang bikin kamu bad mood atau ekstrimnya bisa sedih, kesel, marah. Itu mungkin awalnya kamu kayak, kenapa sih ini harus terjadi sama gue, kenapa sih gue gitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi karena posisinya di blessing kamu, konfirmasinya kunci, itu semacam pintu ngebuka kamu gitu, ngebuka untuk kamu ke suatu tempat yang memang waktunya untuk kamu masukin gitu.
Kayak contoh, kayaknya aku pernah kasih contoh gini, ada orang yang ketika putus gitu dia punya hobi baru, ganti gaya baru, berkenalan dengan orang baru, komunitas baru. Nah, dengan mereka melakukan banyak perubahan itu juga kayak mereka kayak melihat sisi yang mereka nggak pernah temuin sebelumnya, atau ternyata gue ternyata bisa mencoba hobi ini loh, gue bisa traveling ke sini loh, yang waktu gue pacaran sama orang ini gue nggak pernah punya waktu atau nggak pernah dikasih izin, hal-hal semacam itu contoh kaget yang nggak enak tapi membawa blessing. Nah, bisa jadi juga nih kaget, sebenarnya kaget yang hal baik, cuman kamu pun kayak kayak apa yang nggak expect ini untuk seperti ini gitu. Misalnya kaget yang baik tapi juga kamu nggak siap gitu. Misalnya ketika orang menang undian gitu, menang undian itu kan kagetnya sebenarnya menyenangkan gitu ya. Berapapun, apalagi semakin besar hadiahnya semakin kaget juga kan. Nah, ini contoh kaget yang menyenangkan gitu, dan mungkin bukan undian aja, nanti kamu juga akan melihat kaget-kaget yang menyenangkan lainnya. Jadi dengan power di sini, kayak momen kaget, ingat ya, momen kaget nggak enak ataupun enak pun gitu, ini akan menjadi suatu pintu pembuka buat kamu. Nah, yang jadi tantangannya adalah Five of Wands. Coffin itu ini, coffin itu kan sesuatu yang tertutup, gelap. Kalau ibaratnya peti itu kan tempatnya di bawah tanah gitu, di bawah tanah gelap, tertutup dan berbicara sebuah ending. Mungkin ini ada hubungannya dengan tower yang tadi, ada suatu ending akhir dari sebuah sebuah situasi, dari sebuah hubungan, atau kayak sesuatu yang terungkap karena tadi tema coffin itu ada yang sesuatu yang tertutup dalam gelap sekarang terungkap gitu. Dan Five of Wands bisa berbicara gesekan, bisa berbicara argumen, bisa berbicara tentang persiapan juga, karena tadi tema yang sangat signifikan tentang orang-orang di sekitar kamu. Bisa jadi ini hubungannya dengan itu gitu, ada yang berubah dengan orang-orang di sekitar kamu, ada yang berubah dengan kamu, dan itu mempengaruhi dinamika gitu ya, keterhubungan kamu. Terus juga mungkin ada suatu tower yang momen ngagetin tadi karena ada yang terungkap. Mungkin ini saling terhubung, momen tower tadi dan si coffin ini ya. Oke, yang berikutnya adalah chariot. Chariot itu kan moving forward. Terus dengan gambar tikus di situ, gini, entah kenapa aku dapat vibe tentang suatu tema tentang kegelapan gitu. Kegelapan itu bisa berbicara tentang hal-hal yang tersembunyi, karena ini kalau tikus ya in general tempatnya di tempat yang tersembunyi, gelap, di got, di atap rumah kita, di tempat-tempat yang tidak terlihat orang. Beda sama tikus peliharaan gitu ya, tapi in general tempat mereka itu di tempat yang tidak terlihat. Jarang kan tikus-tikus itu berkeliaran seperti kucing-kucing berkeliaran. Munculnya cuma di saat tertentu aja, ketika orang-orang nggak ada, ketika hari sudah gelap. Nah, seperti itu. Jadi kayak ada sesuatu tentang yang terungkap gitu. Bisa jadi selama ini tersembunyi, bisa jadi ini sesuatu yang lolos dari pandangan kamu. Karena lihat gini, pertama tadi coffin itu yang gambar peti, terus gambar tikus, lalu yang berikutnya satu lagi itu yang gambar buku kebuka. Nah, ini ada sesuatu tema banget buat kamu ya, kayak terungkap, terbuka, terlihat, baru terlihat sekarang, atau baru kamu bisa pahamin sekarang, lolos selama ini lolos dari pandangan kamu, semacam ada yang berubah gitu. Selain suatu kebenaran yang terungkap, ada yang berubah itu dengan perspektif kamu, kayak kamu baru paham sekarang, oh iya gitu, kayak kamu baru bisa menyambungkan kepingan puzzle, kayak ada yang berbeda dengan cara kamu melihat dunia. Dan bisa jadi juga ini semacam perjalanan kamu untuk mengurai shadow-nya kamu gitu loh, part-part yang selama ini kamu nggak sadar dalam diri kamu, atau part dimana kamu kayak menegasikan itu dalam diri kamu. Sementara menurut aku ya, kalau shadow-nya kita itu sisi gelapnya kita, sisi yang berusaha kita buang, itu sebenarnya bukan kita repress sedalam-dalamnya, tapi kita integrasikan supaya apa, kita apa ya, kayak seimbang gitu. Jadi kalau misalnya shadow itu kita repress, suatu saat dia tuh akan meledak atau bisa termanifest di tempat lain gitu. Misalnya tiba-tiba emosi yang meledak, emosi yang tumpah, atau semacam termanifest jadi suatu suatu penyakit atau suatu momen tidak mengenakan. Nah, itu contohnya. Tapi itu menurut aku selalu bilang, jangan percaya omongan aku, kamu pikirin aja sendiri, kamu renungkan, atau kamu cari tahu sendiri. Nah, terus kartu yang terakhir itu kan Ten of Cups gitu, kayak Ten of Cups itu kan kartu yang temanya happy, wish fulfillment, kebahagiaan, bisa jadi juga tema tentang keluarga. Jadi kayak aku melihat kalau misalnya ada suatu problem dengan keluarga, kayak dengan konfirmasi adalah buku, jadi kayak mungkin ada suatu solusi yang baru muncul, solusi yang baru terlihat sekarang, pertolongan yang baru terlihat sekarang, atau bisa jadi juga kebahagiaan. Misalnya gini, hal-hal yang kamu mau lihat terwujud di dunia realita kamu baru, timingnya itu baru sekarang. Nah, seperti itu ya. Oke,
Aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.